Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin ibu-ibu, di sini saya mau berceramah tidak banyak karena di sini saya sebagai penceramah pemula. Ini untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata di saat nanti saya akan berceramah kepada ibu-ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu majidah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriringi salam kita ucapkan, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ahli bait rumah ini yang sudah mengizinkan saya untuk ceramah, yang saya sayangi dan yang saya cintai, ibunda orang tua saya, Ibunda Hajah Nurmawan Tanjung, dan yang saya sayangi dan saya hormati ibu-ibu pengajian di sore hari ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tak kenal maka tak sayang, maka marilah kita berkenalan. Izinkanlah ibu-ibu, nama saya Naila Dila Sambas. Saya berkuliah di UIN Sumedang, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saat ini saya semester 7 dan alhamdulillah tugas ceramah ini diampu dengan dosen pembimbing Dr. Mukhtaruddin MA selaku dosen mata kuliah praktikum retorika dakwah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hadirat wal hadiran rahimakumullah. Izinkanlah saya mau menyampaikan ceramah di siang hari ini yang berjudulkan membangun komunikasi yang efektif antar sesama. Sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, saya mau bertanya sama ibu-ibu semua, boleh? Boleh. Alhamdulillah, saya yakin di sini kita semua dan para ibu-ibu semua di sini memiliki arti komunikasi itu sendiri. Betul apa betul? Pengertian komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu satu dengan yang lainnya, baik itu menggunakan lambang, tanda-tanda, ataupun tingkah laku. Pasti ibu-ibu di sini bertanya-tanya, kenapa saya mengangkat ceramah ini yang berjudulkan tadi membangun komunikasi yang efektif antar sesama, betul? Saya mengangkat ceramah ini dikarenakan komunikasi ini sangat penting di kehidupan sehari-hari. Banyak di antara kita menganggap bahwa komunikasi hanyalah hal yang biasa, tidak ada istimewanya. Namun, disinilah kita memperpanjang tali silaturahmi, menambah pengetahuan, menambah saudara. Tidak ada di dunia ini makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkomunikasi di sepanjang hidupnya. Mereka yang memiliki kekurangan juga melakukan komunikasi dengan melakukan gerak tubuh, walaupun mereka tidak bisa mengeluarkan komunikasi tersebut dari mulutnya. Masya Allah,
Begitu indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia bisa berkomunikasi dengan caranya masing-masing. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, lagi dan lagi komunikasi menjadi salah satu masalah yang akhir-akhir ini terjadi di daerah kita. Tidak saya sebutkan di mana alamatnya, lokasinya, jam berapa, tidak saya sebutkan. Tapi jadikanlah ini sebagai ajaran buat kita ke depannya. Masalah ini diakibatkan dengan satu, komunikasi yang buruk. Komunikasi buruk seperti apa? Yaitu saling menjatuhkan atau saling mengejek. Di antara kedua orang, satu dengan satu saling mengejek, dan akhirnya terjadilah perceraian ataupun masalah yang mengakibatkan salah satu di antara dua orang tersebut mengalami meninggal dunia. Maka ada pepatah mengatakan begini, mulutmu adalah harimaumu. Artinya, segala perkataan yang kita keluarkan apabila tidak kita dahulukan memikir, maka bisa merugikan diri kita sendiri. Itulah yang tadi ibu-ibu yang saya sangkutkan dengan masalah tadi. Kenapa? Karena kalau kita tidak berpikir dulu sebelum berbicara, itu bisa merugikan diri kita sendiri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-lisan berasal dari bahasa Arab yang berarti lidah. Ada sebuah pepatah mengatakan, al-insani hifzi fi insani salamat. Artinya, keselamatan manusia itu dalam seseorang menjaga lidahnya. Maksudnya, pepatah ini mengingatkan sedemikian kuat hubungan antara keselamatan dengan kemampuan menjaga lisannya. Begitu besar pengaruh lidah ini ibu-ibu terhadap seseorang. Dengan perkataan yang salah dan keliru dapat mengakibatkan sakit hati maupun dosa yang besar. Maka dengan ini ibu-ibu ada 5 cara menjaga lisan kita agar pikiran senantiasa bahagia. Pertama, kurangi berkata negatif ke diri sendiri. Kenapa itu? Cara pertama ibu-ibu ini dalam menjaga lisan kita, yaitu dengan mengurangi berkata-berkata negatif pada diri kita sendiri. Itu juga bisa mencerminkan isi pikiran kita. Dan yang kedua, selalu berpikir sebelum berkata-kata. Tindakan berpikir sebelum berkata-kata, mengucapkan kata-kata itu menjadi salah satu cara kita untuk menjaga lisan kita. Ketiga, posisikan diri seperti sedang berbicara dengan orang lain. Ini bisa kita lakukan dengan cara saat kita sedang memberikan motivasi kepada orang lain. Di sini akan membuat kita memilih kata-kata yang tepat untuk diucapkan ke diri kita sendiri. Dan keempat, ada lebih fokus lagi dalam menunjukkan kepedulian pada diri kita sendiri. Maksudnya, cobalah lebih fokus lagi dalam menunjukkan kepedulian terhadap diri sendiri. Sama halnya ketika kita peduli kepada orang lain, bisa kita coba cara yang sama untuk peduli kepada diri kita sendiri. Dan kelima, menggunakan persepsi berbicara ke sendiri yang positif. Nah, jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Komunikasi di zaman sekarang sangatlah dipentingkan antara yang tua dengan yang muda dan yang muda dengan yang tua. Dengan itu
marilah kita menggunakan komunikasi yang baik, tidak menyakiti orang lain. Boleh kita bercanda, boleh kita bergurau, boleh, tetapi ingatlah ada batasan dalam saat kita bercanda, ada saatnya kita bergurau, ada semua komunikasi memiliki batas-batasannya. Dan komunikasi yang paling bagus dan paling efektif yaitu kita menggunakan bahasa yang bagus, santun, sopan, tidak menyakiti hati orang lain. Jadi kesimpulan isi ceramah saya pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama menjaga komunikasi kita, lisan kita dengan yang baik-baik. Jangan sampai mulut kita ini, lisan kita ini mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain dan membuat sebuah permasalahan ataupun membuat kita menjadi meninggal dunia akibat perceraian tersebut. Semoga dengan isi ceramah saya siang yang singkat ini bisa membuat ibu-ibu mendapatkan wawasan tentang komunikasi ke depannya. Demikianlah ceramah singkat saya hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalah dari kata saya mohon dimaafkan. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu sudah mendengarkan ceramah saya. Ini termasuk tugas dari mata kuliah praktikum retorika dakwah. Terima kasih bagi ibu-ibu yang sudah mendengarkan saya.